Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang suksesi kepemimpinan dalam sistem politik Islam. Yang pertama adalah syarat-syarat pemimpin. Syarat-syarat pemimpin. Khalifah merupakan seorang pemimpin tertinggi umat Islam yang bertanggung jawab atas tegaknya ajaran agama Islam dan urusan duniawi umat Islam. Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Adud Asyangkiti, setidak-tidaknya ada 10 syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang khalifah. Yang pertama, muslim, tidak sah jika ia kafir. Yang kedua, laki-laki, tidak sah jika ia perempuan. Yang ketiga, merdeka, tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Yang keempat, dewasa, tidak sah jika ia anak-anak. Yang kelima, sampai ke derajat mujahid, karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan taklid tidak sah pemimpinannya. Yang keenam, adil, tidak sah jika ia zalim dan fasik. Yang ketujuh, profesional, amanah dan kuat. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tidak boleh diangkat menjadi seorang khalifah. Yang kedelapan, sehat penglihatan, pendengaran, dan lidahnya, dan tidak lemah fisiknya. Yang kesembilan, pemberani. Orang yang pengecut tidak sah menjadi seorang khalifah. Yang ke-10, dari suku Quraisy. Para ulama sepakat syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Jika ia memenuhi syarat-syarat sebelumnya, maka ia adalah orang paling berhak menjadi seorang khalifah. Sebenarnya, setiap manusia adalah seorang pemimpin. Minimal ia memimpin terhadap dirinya sendiri. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Adapun dalam Islam, pemimpin yang baik sekurang-kurangnya memiliki 4 sifat, yakni yang pertama, sidik, jujur, sehingga ia dapat dipercaya. Yang kedua, tablik, penyampai, atau penyampaian komunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang keempat, fatonah atau cerdas, dalam membuat perencanaan, visi, misi, dan strategi mengimplementasikannya. Adapun prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Pemimpin dalam Islam bukanlah pemimpin yang tirani tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban pemimpin. Yang pertama, hak pemimpin. Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai pemimpin untuk mengurus kaumnya, maka sang pemimpin mempunyai hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut meliputi: yang pertama, menaatinya dalam hal-hal yang baik; yang kedua, membantunya dalam hal-hal yang ia perintahkan; dan yang ketiga, menetapkan belanja yang mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Yang kedua, kewajiban pemimpin. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ulama fikih Syiah seperti Al-Mawardi menjelaskan bahwa yang menjadi tugas khalifah adalah 10 macam diantaranya. Pertama, menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan sudah menjadi konsensus umat terdahulu. Yang kedua, menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan. Yang ketiga, menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat. Yang keempat, menegakkan hukum agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran. Yang kelima, mencegah timbulnya kerusuhan di antara masyarakat. Yang keenam, jihad melawan musuh Islam. Yang ketujuh, menjaga hasil rampasan perang dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedelapan, menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan dari Baitul Mal secara tidak boros. Yang kesembilan, mencari orang-orang yang jujur dan amanat untuk menjalankan tugas-tugas dan pengaturan harta yang dipercayakan kepada mereka. Yang ke-10, selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan umat secara terus-menerus. Dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Adapun
Dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin, karena penegakan agama, pemakmuran dunia, serta pemeliharaan atas semua kemaslahatan umum merupakan tanggung jawab umat dan bukan hanya tanggung jawab penguasa. Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian. Keempat, pemimpin harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Serta yang kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariah, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah. Kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam. Sumber otoritas adalah umat. Pemimpin atau penguasa hanya sebagai wakilnya dalam menangani masalah-masalah agama dan mengatur urusannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan, Islam mentransformasikan kehidupan masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju. Islam adalah agama yang syamil atau menyeluruh, menyentuh seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan dalam Islam bukan semata-mata memperoleh jabatan dan dukungan dari rakyat, akan tetapi sebagai amanah dan formulasi perbaikan dan pembangunan serta supremasi hukum. Maka kekuasaan yang diraih adalah demi mewujudkan bangsa dan negara yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat. Sistem pemerintahan dalam kepemimpinan Islam ada 5, antara lain 1. Bukan monarki, 2. Kemanusiaan, 3. Kesatuan, 4. Berdaulat, dan 5. Berkeadilan. Selanjutnya adalah baiat. Bayat. Bayat adalah janji setia atau sumpah setia dengan suatu kepemimpinan, sehingga ada jalinan hubungan yang kuat antara yang memimpin dan yang dipimpin. Dengan prosesi bayat, terjadilah ikatan hukum berupa hak dan kewajiban, serta tanggung jawab kedua belah pihak secara adil dan proporsional. Implementasi bayat dalam hal hak dan kewajiban secara timbal balik tergambar dalam Al-Quran, surat Al-Mumtahanah ayat 12, yang menyatakan, bila Nabi menerima janji setia dari wanita-wanita mukmin bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak berbuat dusta, dan mereka tidak akan mendurhakainya dalam urusan yang baik, maka ia harus menerima janji itu dan memperlakukan mereka dengan baik, serta memohonkan ampunan dari Allah kepada mereka. Bayat memberikan masyru'iyah atau kesyariatan yang kuat di dalam Islam. Bayat merupakan salah satu proses penting dalam pengangkatan seorang pemimpin di dalam Islam. Selanjutnya, ahlu al-halli wa al-aqdi diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenangan untuk melanggarkan dan mengikat. Bisa juga dikatakan sebagai sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut sebagai khalifah. Menurut Abdullah Karim Zaidan, ahlu al-halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih kepala negara secara langsung. Karena itu, ahlu al-halli wa al-aqdi juga disebut oleh Al-Mawardi sebagai ahlu al-iqtiyar atau golongan yang berhak memilih. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara ahlu al-imamat atau golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah ahlu al-halli wa al-aqdi didasarkan pada sistem pemilihan 4 khalifah. Khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili 2 golongan, Ansar dan Muhajir. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai ahlu al-halli wa al-aqdi yang bertindak sebagai wakil umat dan melakukan pengakuan atau bayat. Ahlu al-halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.